Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hari kiamat merupakan sebuah kepastian yang akan terjadi pada alam semesta. Setelah dunia porak-poranda, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima penghakiman. Saat itu, manusia berada dalam kondisi hina, yakni tidak berpakaian dan tidak beralas kaki. Manusia berharap-harap cemas terhadap apa yang akan mereka terima nantinya. Apakah akan ditempatkan di surga atau di neraka? Namun ada golongan manusia yang akan mendapat perlakuan terhormat. Mereka disalami oleh para malaikat karena amalannya sewaktu menjalani kehidupan di dunia. Lantas siapakah mereka yang mendapat penghormatan tersebut? Berikut ulasannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 kelompok akan berjabat tangan dengan para malaikat sewaktu dibangkitkan dari kuburnya. Mereka itu adalah para syuhada, orang-orang mukmin yang bertahajud di bulan Ramadan, dan mereka yang berpuasa di hari Arafah. 1. Para syuhada. Syuhada adalah orang-orang yang optimis dan percaya diri untuk menyerahkan seluruh hidup dan matinya hanya di jalan Allah. Syahid dalam medan jihad memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Mereka rela meregang nyawanya demi berjuang di jalan Allah, sehingga mereka mendapat kedudukan tinggi dengan mendapat penghormatan disalami oleh para makhluk Allah yang mulia tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ketika para hamba Allah bangkit untuk dihisab, datanglah sekelompok manusia sambil memanggul pedang mereka di leher dengan darah bercucuran, kemudian mereka berdesakan antri untuk masuk pintu surga. Ditanyakan siapakah mereka? Dijawab, mereka adalah para syuhada Allah yang berjihad di jalannya. Mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapat limpahan rezeki. Hadis riwayat Tabrani. 2. Mukmin yang bertahajud di bulan Ramadan. Golongan kedua yang akan disalami oleh para malaikat pada hari kiamat adalah para mukmin yang melakukan sholat tahajud pada malam-malam di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang menjadi momen yang tepat untuk umat Islam berlomba-lomba melakukan kebajikan. Tidak hanya amalan wajib, amalan sunnah pun memiliki tingkat pahala yang besar jika dilaksanakan pada bulan ini. Termasuk amalan sholat tahajud yang begitu mulia. Jika kemudian Allah memberikan kesempatan spesial untuk berjabat tangan dengan malaikat, maka itu merupakan anugerah yang pantas diberikan kepada mereka. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, bulannya Allah. Sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. 3. Golongan yang berpuasa di hari Arafah. Golongan ketiga yang akan disalami oleh para malaikat adalah mereka yang berpuasa pada hari Arafah. Puasa Arafah ini merupakan salah satu amalan utama di awal Zulhijjah adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Amalan ini dilaksanakan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji. Para ulama sepakat jika hukum dari puasa ini adalah sunnah muakkad. Puasa Arafah atau 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura atau 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah ketiga kelompok yang akan berjabat tangan dengan para malaikat sewaktu dibangkitkan dari kuburnya. Semoga kita termasuk salah satu kelompok yang akan berjabat tangan dengan para malaikat tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebagai manusia kita membutuhkan asupan energi yang dapat menyeimbangkan kondisi tubuh. Kita tidak bisa hidup jika tidak makan dan minum. Sebab kita adalah makhluk hidup, tentunya akan hidup jika diberi nutrisi. Tetapi kita tidak usah khawatir, karena kini sumber makanan sangat berlimpah. Berbagai macam jenisnya pun ada hanya untuk kita. Tibalah di akhir zaman, sang lelaki bermata satu akan tiba di dunia ini. Dialah Dajjal.
orang yang akan menggoncangkan keimanan seseorang. Maka jika tidak ada iman yang kuat dan kokoh, cukup sulit bagi kita untuk terhindar dari rayuan Dajjal. Sebab ia memiliki cara yang ampuh untuk membuat manusia melihat bahwa apa yang benar itu menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Bukan hanya itu, kedatangan Dajjal dapat membuat umat Islam kelaparan. Pasalnya, salah satu tanda kedatangan Dajjal ialah akan tibanya musim paceklik selama 3 tahun. Hal itu menandakan bahwa kita tidak akan merasakan rezeki yang berlimpah seperti saat ini, melainkan keadaan kekeringan, kelaparan itulah yang akan kita rasakan. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, di tahun pertama, langit menahan sepertiga air hujannya, bumi menahan sepertiga hasil tumbuhannya. Dan di tahun kedua, langit menahan 2/3 air hujannya dan bumi juga menahan 2/3 hasil tanamannya. Dan di tahun ketiga, langit menahan seluruh yang ada padanya dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi pemanah dan kuku. Jika demikian, kita makan apa? Dalam hadis riwayat Ahmad, Asma berkata, "Akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa sehingga aku khawatir terkena musibah kelaparan, dan apa yang bisa dimakan oleh kaum mukmin pada waktu itu?" Nabi SAW menjawab, "Allah mencukupkan kepada mereka dengan makanan yang diberikan kepada penduduk langit atau malaikat." Hadis riwayat Ahmad. Kita tahu bahwa malaikat itu tidak memiliki nafsu. Otomatis nafsu untuk makan dan minum pun tidak ada. Dan benar bahwa mereka itu tidak akan makan dan tidak pun minum. Apakah itu berarti kita pun tidak akan makan dan minum? Lantas apa yang kita makan? Asma berkata, "Wahai Nabi Allah, bahwasannya malaikat tidak makan dan tidak minum." Nabi menjawab, "Akan tetapi mereka membaca tasbih dan mensucikan Allah, dan itulah makanan dan minuman kaum beriman saat itu, tasbih dan takdis." Hadis riwayat Abdul Rajak atau Yalisi Ahmad Ibnu Akasir. Sahabat yang beriman, hanya tasbih dan tasdiklah yang menjadi penguat kaum muslimin. Kita tidak akan merasakan bencana ini sebagai suatu masalah yang besar. Kita akan selalu yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Maka tidak akan ada kekhawatiran dalam hati kita atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah